Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi sabaq nasrul wa ala alihi washabihi wa qadri wa maqdidil azim amma ba'd. Yang saya hormati para rekan-rekan terapis, para teman-teman yang menonton video ini. Kali ini di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang mengenai terapi bekam. Bekam apa saja yang digunakan dan tekniknya seperti apa. Tapi untuk kali ini kita pengenalan alat dulu, karena ada yang terapis hanya menyediakan ini tapi nggak menyediakan ini gitu. Yang sering nggak punya ini nih, ini tensi. Nah, mari kita mulai dari awal. Dan alat ini ada dua, nanti kita dua-duanya kita review. Ini coklat dulu. Allahumma sholli ala. Jadi terapi bekam itu secara definisi ya secara bahasa kitanya aja nih, nggak usah terlalu bahasa ilmiah ya, sudah banyak juga. Kalau mau bukunya ya ada, bukunya dibeli di online ada, beli ikut di pelatihan ada, kalau mau yang ikut-ikut pelatihan kayak gitu. Secara definisi ya kita, bahasa kitanya mengeluarkan darah kotor di pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kecil yang di bawah kulit. Dan untuk beberapa penyakit bisa dibekam, tergantung kondisi pasien ya. Nanti kita lihat kondisi pasien, tapi untuk sekarang kita pengenalan alat dulu. Kalau soal penanganan pasien nanti di video selanjutnya. Jadi kalian nonton video ini, siapin alatnya dulu baru praktek, jangan main praktek aja, ntar minjem alat orang lagi. Yang pertama jelas alat bekam, kop lengkap, mau merek yang kita bukan disponsorin ya, bukan di endorse, tapi kalau mau merek yang Kangzu, merek yang Samora. Ada kelebihan dan ada kekurangan di masing-masing alat. Kita ke Samora dulu. Di Samora ini saya pakai satu kotak ini, dua set yang isi 24, tapi nggak semuanya dipakai, paling yang besar dipakai. Yang B1 pasti dipakai semua. Kalau untuk punggung B2 dipakai. Nah, B3 jarang, tergantung badan si pasien, badannya sebesar apa. Kalau badan sebesar saya bisa dipakai yang besar-besar, tapi kan ada badan yang kurus banget, ada yang agak kecil gitu badannya. Nah, itu pakai yang B3 itu ini, B2 ini, B1 ini, B1, B2, B3, beda-beda ya. Dan ada dia acak-acakan ini. Dan untuk pompanya dia seperti ini. Nah, maaf di Kangzu ini ada beberapa kelas. Ada yang Kangzu original, ada yang palsu. Nah, yang palsu biasanya ada yang palsu saya kira asli gitu, dia rada alot, rada penyok begitu kalau dipencet ya, lembek lah, kurang kuat, kurang tahan.
Kalau yang asli seperti ini, dia diginiin tuh nggak penyot, keras gitu, kuat lah, tahan untuk beberapa tahun itu. Kalau yang itu baru saya pakai berapa bulan itu, aduh kacau, harga nggak jauh beda. Jadi mending kalau di online sekitar harga 300-an, kalau beli langsung ya sama, nggak jauh beda, beda 10.000, beda 20.000 paling, seperti itu. Untuk alat kop merek Angzu ya, ini ya, taruh sini dulu. Pompa udah pasti dapat dari situnya. Nah ini jarang kita pakai. Ini kalau tangan sudah lelah, tangan kan ini untuk jarum, ini jarang yang pakai sih. Ini kan untuk jarumnya tak gitu ya. Ini juga sama, cuma bedanya dia elektrik, jadi kayak mesin tato gitu. Kita singkirin dulu. Nah tadi kembali lagi ke sini, tensi. Jarang yang make tensi, bukan ya, beberapa orang ada yang nggak make tensi, main bekam aja, nggak tahu tensi darahnya si pasien itu berapa. Sebelumnya kita harus tensi dulu, tensi untuk mengetahui tekanan darah si pasien. Jadi kita tahu berapa banyak darah yang harus kita keluarkan. Kalau tensi darahnya tinggi, kita keluarin darahnya banyak, kita titik-titikin jarumnya banyak. Nah, kita kalau tensinya sedang atau rendah, ya kira-kira dikurangin lagi. Seperti itu. Ini fungsinya tensi, biar kita tahu tekanan darah, enggak dikit-dikit main bekam, enggak seperti itu. Oke, biar kita paham, ya kita tahu naik turunnya darah setelah dan sebelumnya dibekam. Ini kayu refleksi, jarang kita pakai, kita masih pakai tangan dengan totok syarafnya. Kita kombinasiin, pokoknya terapi kita kombinasiin selagi itu bermanfaat. Mau yang terapi listrik, mau yang terapi totok syaraf, kita bareng-barengin. Ini alkohol ini untuk mencuci, misalkan ini kan bekas darah ya, kita semprot, kita lap, tapi nyampe rumah kita cuci lagi itu. Ini minyak zaitun. Nah alkoholnya ini bukan yang 70%, alkoholnya yang 96% untuk mencuci alat-alat medis. Oh ini bocor, aduh bocor ini minyak zaitunnya yang buat urut aja, yang murah. Karena fungsinya minyak zaitun cuma untuk saat kita refleksi itu licin, dan untuk kop juga. Minyak zaitun yang biasa aja, yang buat urut, nggak ada spesialnya. Pokoknya kita mengandalkan alat, teknik, dan doa. Pen ada beberapa macam, ada 2. Kita pakai merek Samora, ada yang plastik. Ini nggak pernah saya pakai, kecuali kalau yang ini udah agak rusak baru kita pakai yang ini, atau pakai yang ini. Ada 2, ini yang sekitar yang plastik, harganya sekitar 35.000. Yang ini 120-an atau 105.000, sekitar seperti itu, sekitar segituan. Dan ini betadine kita pakai untuk, kalau saya memakainya untuk orang yang habis dibekam langsung gatal-gatal. Ada yang habis dibekam beberapa jam kemudian gatal. Itu hal positif,
itu pertahanan tubuh kita, bukan negatif ya, bukan hal-hal negatif atau efek samping, itu hal biasa, hal wajar. Nah, ini enggak, ini buat gurah, ini madu. Astagfirullah, ini minyak tumpah-tumpahan ini, mohon maaf. Dan jarum steril ya, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Jarumnya ada yang merek lain, ini yang merek Samora, mereknya sama nih sama pulpen ini, sama pen ini, sama bekam ini, Samora. Ada pun yang merek apa ya, saya lupa mereknya, yang satu lagi. Saya biasanya pakai merek yang satu lagi, pakai yang merek ini kayaknya agak sakit pasien saya, jadi nanti nih saya mau beli yang itu aja, yang biasa saya pakai. Ini saya sebenarnya nyobain pakai yang Samora dan ternyata kurang cocok, jadi ada plus minusnya ya, nggak merek nggak ngejamin juga. Sudah, ini sarung tangan biar tidak ada kontak darah pasien ke tangan kita. Sebersih-bersihnya kita disemprot alkohol atau cuci tangan, kita harus tetap memakai ini biar nggak ada kontak langsung darah pasien sama tangan kita, sama ini bisa masuk ke pori-pori kita nantinya, seperti itu. Ini penting. Kalau nggak ada ini, mungkin di awal kita pas refleksi nggak pakai sarung tangan, nggak apa-apa, itu minyakin badannya, refleksi, kita lemesin dulu, bahasanya kita lemesin. Ini saya bawa stok paling segini, 15 biji 10 biji untuk berapa orang gitu ya. Habis dilemesin gitu baru kita semprotin tangan pakai alkohol atau cuci tangan, baru pakai sarung tangan. Setelah itu ini pen udah, apa jadi acak-acakan gini ya. Tisu mau merek apapun terserah nyamannya kalian. Kalau yang terlalu lembut juga kurang enak, yang kasar banget juga nggak enak. Saya sih ya pakai yang biasa-biasa aja. Pernah pakai yang lembut itu ya malah nggak enak, namanya kita buat alat ya, bukan buat wajah itu. Ini tisu. Sudah, untuk alat yang Kangzu ini, di alat Kangzu ini paling dapatnya ini kop ya, kop ini tuh, dan ini sama dia dapat apa lagi ya, udah kayaknya. Oh, ada kerokannya, dia dapat di kerokan, ada kerokan kayak pengganti koin lah, seperti itu. Itu kalau di alatnya dapat ini. Ini yang di luar alat nih, yang alkohol, tensi, dan pulpen itu di luar box ini ya, dia kan makanya box. Nah kalau yang ini yang premium, Samora, mereknya merek bagus, bahannya lebih tebal. Plus minusnya ada, plusnya kita tenaganya ini lumayan enak tenaganya ya. Nyedotnya itu beda nyedotnya tuh sama yang ini, beda. Dia ibarat kata ini kita pompa 2 kali, ini pompa 3 kali gitu perbandingannya tuh. Minusnya ini sama semua bentukannya sama semua, ukuran apa ini, ukuran B3 sama semua. Pennya tetap kita pakai yang sama, pennya cuma yang lain paling ini, dan ada selangnya juga kalau yang gitu, tapi jarang dipakai lah selang mah. Ini untuk bekam Samora, merek Samora.
plusnya dia awet, kuat, bisa dicuci pakai air panas, kalau yang ini saya cucinya paling pakai pemutih baju pakai air biasa, jangan terlalu lama, sekitar sejam 2 jam aja direndam, habis itu dicuci lagi pakai sabun cuci piring biasa, udah. Kalau ini bisa kita rendam pakai air panas, kita rebus bisa, dan agak sulit untuk dibersihkan, ini nggak bisa dibuka, beda sama yang ini bisa dibuka nih tuh, ininya ujung ininya bisa dibuka. Kalau yang Samora kalau yang Kangzu, kalau yang Samora nggak bisa dibuka, mau ditarik mau didorong nggak bisa, dan kalau udah nyelip ke sini agak susah gitu. Tapi tetap kita pakai ini sewaktu-waktu, kita lihat kondisi aja. Dan ini agak sulit dibersihkan, dan ukurannya segini-segini aja, nggak ada yang besar seperti ini. Kalau kalian membelinya yang ukuran 19 piece, ini ada 19 kop, ada yang kecilnya dan juga kecilnya. Kalau kalian beli yang isi 30 piece, 30 kop, itu ada sepertinya, ada yang besar kayak gini, tapi cuma dua atau berapa gitu. Rata-rata dia pakainya yang B3 segini, itu minusnya di situ. Jadi kita ngituin kan, kalau badannya pasien itu besar kan, mau nggak mau kita pakai kop yang besar juga, kita menyesuaikan badan besar. Kalau badan besar dipakai kop ini, dia bisa timbul seperti kena knalpot nanti, kayak namanya apa ya, blister. Itu untuk alat seperti itu. Tisu, sarung tangan yang sering habis ya, tisu, sarung tangan, sama plastiknya sih dianjurkan warna kuning, karena di petugas kebersihan, kalau yang paham ya, warna kuning kalau nggak salah ya, warna kuning itu menandakan sampah darah, seperti itu, sampah yang bisa menular, seperti itu pokoknya. Cuma kalau nggak ada ya nggak apa-apa pakai hitam, biar nggak kelihatan kalau itu darah jorokan. Itu plastik sekitar ukuran 24 ini, ukuran 24. Sudah, apalagi ya, ini sih yang sering keliru nih. Saya kemarin nemuin pasien, dia nggak ditensi, nggak diapain, jarang. Ini ada plusnya, ini nilai plus ini untuk kita sebagai terapis, nilai plus. Mau pakai yang manual, mau pakai yang otomatis, ya silakan, sama saja. Kalau ini harganya nggak nyampe 100 di online, ya 100 sama ongkos kirim. Kalau yang otomatis kan lumayan ya, agak mahal, bisa di atas 150. Cuma kalau ini ada seninya, kita harus belajar. Kalau yang otomatis nggak belajar, cuma tuk gitu doang, udah ntar dia nongol sendiri tensinya. Terus apalagi, sudah, untuk alat itu aja: kop, pompa, tensi, alkohol, betadine, minyak zaitun, pen mau yang bagus atau mau yang biasa, terserah ya, mending yang bagus kalian biar awet. Ini jarum sekali pakai, ingat, sekali pakai buang, karena steril ya, kita harus steril. Udah, untuk alat itu saja. Kalau untuk tekniknya nanti akan dilanjut lagi. Dan ada kop yang memakai tanduk, itu memakai api, cara nyedotnya nanti akan ada di videonya. Kita pengenalan dua alat ini dulu nih.
ada plus ada minus. Yang ini nggak bisa direndam pakai air panas mendidih, ini bisa air panas mendidih. Sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk video selanjutnya saya nantilah kalau saya ada waktu ya. Dan kita tegesin lagi, di sini kita sharing bukan niat menggurui atau apa, kita sharing aja. Kalau ada masukan pun ya silakan komen, ada pertanyaan pun komen, nanti saya jawab sebisa saya. Kalau nggak bisa saya jawab ya nggak saya jawab, gitu aja. Atau bisa WA saya itu WA pribadi saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Sekali lagi, kita di sini sharing, bukan untuk saling menggurui atau apa, bukan antara guru dan murid, untuk ya sekedar sharing, barangkali bermanfaat untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, minimal untuk keluarga kita lah, kita bisa belajar terapis ini. Kalau untuk orang lain ya silakan, cuma harus ingat hati-hati dan harus tahu penanganannya. Dan kalau soal bisyarah ini bisyarah, biaya tarif bekam berapa, biaya terapi berapa. Kalau saya sendiri, saya nggak pasang tarif. Dari guru saya, dari orang tua saya ngajarin nggak pasang tarif, terserah. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah juga, udah bermanfaat minimal. Kalau nggak dapat dari situ kan bisa dapat nanti dari yang lain, rezeki dari yang lain seperti dagang atau kerja gitu. Kita nggak bisa, di sini kita khidmat. Kalaupun ada pun yang bertarif ya silakan, mereka memiliki dasar sendiri, mereka memiliki bahasanya dalil sendiri lah gitu, dari gurunya mungkin diajarin seperti itu. Kalau saya masih memakai ajaran guru saya dan orang tua saya, tidak usah memakai tarif, karena nggak semua orang sakit itu memiliki uang. Kan kasihan udah lagi sakit kita urak-urak suruh ngeluarin duit, takutnya minder gitu. Kalau kita kasih tahu tarifnya berapa segini, ntar dia malah nggak jadi berobat. Jadi mending kita, kalau bukan kita sih, saya sih nggak masang tarif, biar orangnya tuh nggak minder ya, mau berobat silakan. Jangan sampai nanti saya nggak punya duit, saya nggak enak kalau nggak ngasih. Itu urusan belakangan seperti itu mah, nggak usah terlalu dipikirin. Nggak enak lah, itu kan jasa ini gini. Saya bermanfaat untuk orang juga udah seneng gitu. Melakukannya aja udah menjadi kesenangan. Kita melakukannya untuk kesenangan, bukan sebagai pekerjaan. Kalau yang sebagai pekerjaan atau dijadikan sebagai mata pencarian finansial, yaitu mereka sendiri nggak apa-apa, itu jalur mereka nggak apa-apa. Yang penting saling mendoakan biar sehat selalu, panjang umur, sehat afiat, banyak rezekinya, banyak waktu, biar kita sharing. Apalagi ya, kalau soal herbalan nanti dulu, karena jarang orang lebih tertarik ke teknik-tekniknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saling mendoakan saja, kita di sini sharing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.